Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam kawan-kawan. Ketemu lagi kita di tugas terakhir ya di agenda kedua. Tugasnya seperti biasa, diskusi implementasi nilai dasar ASN berhalap dengan subtema terakhir yaitu kolaboratif. Untuk kegiatan terakhir ini saya ada saran ya teman-teman, gimana kalau misalnya kegiatannya ingin pembahasan konsep perjanjian kerjasama lintas sektor untuk efektivitas pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat. Boleh, boleh, Kak. Boleh tuh, Kak. Oke ya, kita coba aja ya. Mungkin untuk tahapan kegiatannya, Mas Ekel ada saran nggak ya? Baik, terima kasih Bang Wanda. Untuk mengenai tahap kegiatannya, tahap pertama itu kita perlu untuk melakukan identifikasi kebutuhan dan potensi kerjasama dengan kementerian atau lembaga terkait. Nah, terus yang selanjutnya itu melakukan penyampaian usulan kepada dirjen terkait, kepala BON dan sekjen. Yang ketiga itu pembuatan kerangka acuan kerja atau TOR. Yang keempat, penyusunan draft perjanjian kerjasama. Selanjutnya itu kita akan melakukan penyampaian draft kepada kementerian atau lembaga terkait supaya kementerian atau lembaga ini menyampaikan usulan klausula yang akan dimasukkan ke dalam perjanjian kerjasama. Nah, selanjutnya itu setelah mereka menyiapkan kembali draft salinannya, kita melakukan pengkajian terhadap klausul tersebut. Setelah itu baru dilakukan pembahasan bersama. Nah, setelah pembahasan bersama, kita akan melakukan penyusunan draft akhir. Setelah draft akhir itu jadi, dilakukan kembali koreksi dan harmonisasi substansi serta legal formal naskah perjanjian kerjasama. Nah, untuk tahap terakhirnya itu berupa laporan hasil kegiatan. Gitu, Bang Wanda. Jadi outputnya dari aku yaitu terbentuknya perjanjian kerjasama lintas sektor untuk efektivitas pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat. Oke, thank you Mas Ekel, Kanopi. Untuk selanjutnya pada keterkaitan substansi mata pelatihannya, mungkin Mbak Aswati ada saran nggak ya? Boleh, Kak. Kalau dihubungkan dengan nilai kolaboratif ya, untuk panduan perilakunya yang memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, ini dilihat dari tahap perencanaan dan pengkajian, di mana Kementerian ATR BPN secara aktif mengundang dan mempertimbangkan usulan mitra dari berbagai sektor, misalnya Kementerian Pertanian, BUMN, BUMD, perbankan, dan lain-lain yang memiliki data, teknologi, atau program pemberdayaan yang mendukung. Kemudian untuk panduan perilaku yang kedua, yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, di mana dalam tahap perundingan, Kementerian ATR BPN bersikap terbuka ya untuk mendiskusikan dan menyatukan perbedaan SOP dan data. Keterbukaan ini bertujuan untuk menghasilkan nilai tambah bersama, yaitu efektivitas pendaftaran tanah lintas sektor dan peningkatan kesejahteraan petani atau nelayan melalui sertifikat tersebut. Untuk panduan perilaku yang ketiga, yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, dapat dilihat dalam tahap perumusan naskah dan pelaksanaannya, di mana perjanjian kerjasama dirancang untuk mengikat komitmen alokasi sumber daya. Jadi misalnya Kementerian ATR BPN menggerakkan SDM seperti juru ukur, panitia A, dan panitia B, sementara mitra, misalnya Pemda, Dinas, atau kementerian lembaga terkait menggerakkan sumber daya anggaran, data calon peserta dan calon lokasi, serta pendampingan masyarakat pasca sertifikasi. Kalau dari saya itu sih, Kak. Oke, thank you Kak Aswati. Jadi ada 3 poin ya sesuai dengan kode perilaku. Mungkin untuk selanjutnya ada saran nggak ya dari Kak Angel untuk kontribusi terhadap visi misi organisasinya? Kalau dari saya, Kak, kontribusi terhadap visi misi Kementerian ATR BPN RI ini, khususnya pada misi, itu menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis digital, terintegrasi, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penurunan tingkat kemiskinan. Terus, kalau untuk penguatan nilai organisasi, itu pasti berdasarkan Kepmen 115 garing SK strap OT titik 02 garing 5 tahun 2020. Pertama itu terkait melayani. Kalau melayani, PKS lintas sektor menunjukkan komitmen untuk fokus pada kebutuhan masyarakat.
lalu profesional itu menjalin kerjasama dengan sektor lain untuk menunjang keberhasilan program, dan terakhir terpercaya itu berorientasi pada pemberdayaan masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan subjek penataan akses reforma agraria. Itu yang bisa saya tambahkan, Kak. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Bang Wanda, coba Ya. ke atas. Jadi sebenarnya ini pembahasan konsep perjanjian kerjasama ya. Berarti outputnya pelaksanaan pembahasan konsep kerjasama, bukan terbentuknya perjanjian kerjasama. Oh iya ya. Ya, Pelaksanaan. Oke. pelaksanaan. Kalau terbentuknya perjanjian kerjasama itu evidence jatuhnya, Oh iya ya. Sesuai ya dengan kan? yang dibilang Bu Nunung kemarin ya. Yes. Bu Nunung ya. Oke, mungkin ada tambahan nggak dari Mas ya, atau Mbak-mbak yang lain? Dari saya cukup, Bang Wanda. Dari saya cukup, Kak. Dari saya Oh. cukup, Kak. Oke, kita bungkus ya. Bungkus, Kak. Oke, kawan-kawan. Sekian diskusi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.